Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bagaimanakah kebijakan dibuat dan dihasilkan? Tentu bukan perkara mudah. Banyak hal yang harus dirumuskan dengan formula yang tidak hanya strategis, tetapi juga dengan sangat efektif. Banyak dilema, adu argumen, dan juga kontroversi mewarnai setiap pembuatan kebijakan. Tetapi kadang meski demikian hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kepentingan menjadi salah satu faktor yang mengganggu motif dasar dari kebijakan yang dibuat. Sebenarnya seperti apa kebijakan yang ideal itu dibuat dan dihasilkan? Lalu benarkah hanya orang-orang yang lebih tua yang memiliki peran dan juga berhak dalam berkebijakan? Pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini dengan tema rekalibrasi berkebijakan. Dan tentu saja spesial sekali untuk Anda, ada sosok muda, berani berbicara, dan memiliki ide yang tidak biasa. Siapakah dia? Dia adalah Dio Tobing, akan bersama saya pemirsa hanya di Bangga Magelang. Ruang rebuknya Wong Magelang. Pemirsa, untuk Anda saya juga sangat suka sekali untuk mempromokan satu lukisan indah ini dari salah satu maestro yang berasal dari Borobudur. Dia adalah Isting Medi. Lukisan berbahan empon-empon ini mungkin salah satu hal yang sangat menarik dan juga menjadi pelopor lukisan yang ada di Indonesia. Anda bisa menghubungi Magelang TV atau langsung datang ke Isting Medi Studio Art. Pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini rekalibrasi berkebijakan. Sampai ini sulit sekali saya ucapkan, tapi sebenarnya mungkin tidak sesulit apa yang seharusnya terjadi ya. Iya Mbak Putri, apa kabar nih Mbak Putri? Sehat dong. Sehat Dio ya. gimana? Alhamdulillah puji Tuhan, sehat selalu. Nah ini lagi sibuk-sibuk juga mengurus ini Mbak Putri, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Oke. Iya. Jadi tadi Mbak Putri nyebut tentang rekalibrasi kebijakan. Sebenarnya apa sih yang perlu rekalibrasi? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita teman-teman dari Policy Lab Indonesia, Policy Lab Indonesia itu adalah wadah tempat berpikir bersama. Kita sebutnya sebagai jejaring pemikir komunitas. Kita yang tertarik dengan berkebijakan. Nah, berkebijakan itu apa sih? Dan berkebijakan itu ngapain sih? Dan siapa aja yang boleh melakukan itu? Sebenarnya itu kita semua. Nggak cuma teman-teman di pemerintah aja yang membuat kebijakan di DPR misalnya, tapi juga teman-teman non pemerintah misalnya tergabung dalam lembaga non pemerintah seperti NGO atau masyarakat sipil, dan juga teman-teman di kalangan akademisi. Bahkan kita semua yang ada di sini sebagai warga negara berhak untuk melakukan berkebijakan. Kenapa gitu? Karena tentunya kita adalah entitas, kita adalah konstituen dari kebijakan itu sendiri. Jadi kita harus aware, kita harus paham, karena kita juga bayar pajak kan Mbak Putri tentunya ya sebagai warga negara. Jadi kita harus kayak apa namanya, tahulah. Dan hidup kita ini diatur oleh kebijakan itu sendiri. Dari pertama bangun tidur, keluar, naik mobil misalnya transportasi, itu ntar misalnya ditangkap polisi karena ada pelanggaran yang tidak sengaja atau seperti apa. Jadi itu ada kebijakan. Kita diatur semuanya oleh kebijakan. Gitu Mbak. Jadi sebenarnya ada juga nih pepatah yang bilang orang yang lebih tua atau yang makan asam garam kehidupan atau berpengalaman itu lebih paham dan lebih tahu daripada orang-orang yang lebih muda mungkin. Jadi di mana banyak orang yang menganggap kemudian itu diyakini dan diamini bersama orang yang lebih tua, yang lebih paham dalam berkebijakan. Iya, sebenarnya itu adalah apa ya? Ada miskonsepsi di situ. Karena tentunya dari kita lahir, nah tapi kalau udah nyampe legal age ya, apa namanya umur 17 tahun di mana kita punya misalnya KTP, kita punya SIM dan lain sebagainya, itu membuat kita harus lebih aware. Kenapa gitu? Karena tadi yang sempat dibilang bahwa kita semua diatur oleh kebijakan itu sendiri gitu. Nah, tentang inklusi, tadi Mbak Putri mungkin bilang orang tua itu lebih paham, mereka yang lebih tertarik, mereka yang mau terjun langsung gitu kan. Nah itu membuat terkadang
ruang gerak untuk berkebijakan itu menjadi lebih sempit daripada seharusnya. Padahal kalau kita lihat data di Indonesia, Mbak, umur 15 sampai 34 usia produktif yang di dalam gap itu komposisinya sekitar 17,5% dari total seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada 267 juta, 270 kira-kira segitu. Potensi besar yang ada di Indonesia sebenarnya ada di usia yang produktif. Yes, betul sekali. Nah, itu mereka nanti akan terus berkembang kan, akan menjadi orang-orang yang senior dan kedepannya kalau mereka tidak dipupuk dari awal untuk mengerti tentang kebijakan itu sendiri, ya kita bisa lihat mungkin ada penyelewengan tadi kayak kepentingan yang lebih besar dalam berkebijakan. Nah, itulah teman-teman di Policy Lab yang kita ingin raise untuk awareness, untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan. Di Policy Lab sendiri anggotanya kebanyakan pemuda ini ceritanya. Kita kebanyakan pemuda, meskipun target audiensnya sebenarnya nggak pemuda. Oke. Gitu. Tapi karena lagi-lagi kita pemuda, jadi lebih banyak juga akhirnya teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, gitu, banyak yang kemudian lebih tertarik untuk melihat itu. Gitu. Oke. Dan yang kita lakukan itu policy messaging, gitu. Bahasa Indonesia mungkin komunikasi kebijakan. Selama ini kita tahu dengan yang disebut dengan komunikasi politik. Nah, tapi misalnya contohnya Mbak, sekarang lagi era pandemi ya. Nah, itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang harus dikerjakan dengan cepat, efektif, efisien dan juga dalam kurun waktu yang sangat cepat karena ini tidak bisa menunggu, sudah berada. Tapi sayangnya terkadang kita melihat komunikasi dari kebijakan itu sangat bertele-tele, sangat tidak dapat diserap oleh masyarakat dan kemudian mereka menjadi cenderung apatis mungkin terhadap padahal pandemi ini tidak melihat umur, tidak melihat entitas, tidak melihat suku, ras, agama, semua terkena. Kalau kita nggak aware, kita nggak paham, atau kita apatis dengan itu, bisa-bisa kita menjadi salah satu korban ya. Gitu. Kenapa harus ada Policy Lab Indonesia? Kita berangkat dari ide bahwa kebijakan itu tadi universal, ya. Tapi kita melihat bahwa tadi komunikasinya itu kurang efektif atau mungkin masih banyaklah ruang untuk bisa diefektifkan lagi gitu komunikasinya. Dan kita ingin mengajak ruang safe zone, ruang aman untuk teman-teman dari kalangan siapapun itu, pemerintah, non pemerintah, akademisi, untuk bisa tergabung bersama-sama. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol tentang salah satu program kita yang kita sebut dengan teras terbuka. Nah, teras terbuka itu adalah ruang kita sama-sama bisa berdiskusi tentang kebijakan. Biasanya di situ kita mendatangkan perwakilan dari pemerintah, dari NGO, dari bagian kalangan akademisi juga untuk bisa meresponi. Dan yang kita ingin lakukan di sana adalah hanya berdiskusi. Gitu. Nanti kita ngobrol lebih lanjut tentang teras terbuka. Dio, kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas menyatu dengan masyarakat dengan cara sholat Jumat di tempat tugas. Jadi untuk beribadah, walaupun sedang bertugas tetap lanjutkan beribadah, begitu ya. Kita saksikan bersama, Dio, berikut berita selengkapnya. Target utama pelaksanaan TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah adalah membangun sasaran fisik utama berupa rabat beton sepanjang 1,8 km, 1 unit jembatan dan juga 3 unit gorong-gorong. Selain sejumlah sasaran fisik tersebut, yang tak kalah pentingnya adalah membangun kedekatan dengan penduduk setempat melalui aspek spiritual, yaitu bagi sejumlah anggota Satgas TMMD Muslim ikut sholat berjamaah di musola atau masjid setempat. Tampak jamaah Masjid Jami NU Baitur Rahman Dukuh Semingkir RT 4 RW 3 mulai bertambah seiring hadirnya anggota Satgas TMMD. Selain menjalin komsos komunikasi sosial atau silaturahmi aspek keagamaan dengan masyarakat muslim, bagi anggota Satgas ibadah juga menunaikan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara disampaikan imam sekaligus khotib sholat Jumat, Ustadz Zainal Abidin,
Selaku tokoh agama setempat, pihaknya sangat menyambut baik kehadiran TNI di masjid atau musola-musola yang ada di desanya walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Ditegaskan, pihaknya juga melaksanakan ibadah sesuai protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, Bendahara Masjid Baitur Rahman Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita walau dalam keadaan wabah virus corona yang melanda negara kita bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di masjid kita tercinta ini. Dan alhamdulillah, dengan datangnya TMMD di Desa Petaunan ini, Masjid Baitur Rahman Desa Petaunan jadi lebih ramai, dan kami dari masyarakat Desa Petaunan juga mendoakan semoga program TMMD di Desa Petaunan ini semakin lancar, diberi kemudahan dan juga kesuksesan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zainal juga akan mengajak masyarakat setempat untuk mendoakan agar TMMD diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa dan juga Dio, tadi kalau beritanya memang orang-orang bertugas pun tidak boleh melupakan kewajiban untuk beribadah ya. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pasiter Kodim 0701 Banyumas, Kapten Infanteri Putut Widodo menjelaskan bahwa diperlukannya lembur untuk pengecoran jalan. Bagaimana berita selengkapnya? Kita saksikan bersama. Pekerjaan lembur pengecoran jalan TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah harus dilaksanakan karena sasaran jalan masih panjang dan cuaca di siang hari sering hujan. Dibenarkan Pasiter Kodim 0701 Banyumas Kapten Infanteri Putut Widodo, lembur perlu dilakukan karena pekerjaan sisa masih panjang serta cuaca di lokasi pengecoran jalan sasaran fisik TMMD itu masih sering turun hujan. Meskipun sudah bulan kemarau dan apabila turun hujan, maka pekerjaan pengecoran jalan tidak dapat dilakukan karena kondisi jalan yang licin dan terjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasiter Kodim 0701 Banyumas, Kapten Infanteri Putut Widodo dan Kamil Kepucen, Kapten Infanteri Subandi. Pada malam hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan TMMD reguler yang 108. Kenapa kegiatan ini kita lembur pada malam hari? Karena mengingat cuaca di Desa Petaunan ini, meskipun ini sudah memasuki musim kemarau, tetapi curah hujan masih cukup tinggi, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan kita lembur malam hari bisa memenuhi ataupun bisa mencapai target yang diharapkan. Karena kalau memang nanti ada cuaca hujan, untuk kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena memang medannya cukup riskan, licin, apalagi untuk kendaraan yang membawa material tidak bisa masuk, sehingga mau tidak mau kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa Petaunan dan masyarakat tetap semangat, optimis melaksanakan kegiatan TMMD ini meskipun malam hari harus tetap kita lembur, sehingga harapannya pada waktunya kegiatan dapat tercapai dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikatakannya juga upaya lembur tersebut penting dilakukan karena di saat siang hari, rata-rata hasil pekerjaan yang dilakukan ratusan anggota Satgas TMMD bersama puluhan masyarakat setempat, progresnya berkisar antara 45 hingga 50 meter. Dan lumayan apabila dikerjakan di malam hari, bisa menghasilkan 10 hingga 15 meter. Tim Liputan Magelang TV. Bapak pemirsa, beralih dari Mac News Magelang News Magazine, kita kembali lagi ngobrol dengan sosok muda yang penuh inspiratif ini. Saya cukup merasa kagum juga dengan ide yang menurut saya itu tidak biasa yang dilakukan oleh anak muda. Nanti kita ngobrol lanjutannya mengenai seperti apa sebenarnya teras terbuka. Siap. Tapi pasti Dio penasaran sekali kan dengan ada apa di meja kita pada Udah hari dari tadi sebenarnya. Dari belakang pas dibawa ke sini tuh kayak wah. Dan baunya sudah tercium sekali ya. Ini adalah The Chicken Magelang, the first ever real Korean fried chicken in Magelang. Cita rasa ayam goreng Korea yang sebenarnya dan pertama di Magelang. Jadi kalau pengen rasa-rasa ayam tetapi juga ada Korean taste-nya, nah ini pilihannya. Dia suka nggak makanan-makanan Korea? Suka banget. Suka banget. Jadi perlu nyoba, ini pertama dan yang ada di Magelang, benar-benar rasa ayam goreng yang sangat spicy dan juga sangat tasty sekali. Dan jadi di sini ini ada 5 varian menu sebenarnya. Ada single pack ini, ada 4 ayam. Kemudian ada couple pack, ada family pack dan ada party pack. Nah ini sebenarnya kalau mungkin Dio pengen bikin acara di Palace Lab Indonesia, mungkin rame-rame gitu. Nah mungkin bisa beli yang party pack, dan level chickennya juga ada spicy dan juga extra spicy-nya. Jadi nanti untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman juga bisa langsung follow di Instagramnya di Chicken Magelang atau bisa di GrabFood di Chicken Kemiri Rejo. Kita lagi ngobrol tentang makanan ini langsung lapar ya Dio? Iya langsung lapar. Aduh, apa kita makan aja Mbak? Makan dulu aja gitu. Gimana ya? Nanti kita makan setelah ini ya break aja. Siap. Jadi kalau kita tadi ngobrolin rekalibrasi berkebijakan, sebenarnya memang semua sosok juga penting di sini. Betul. Yang berpengalaman di bidang apapun juga diperlukan di sini. Betul. Bukan hanya orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang tua, tetapi pemuda dan semua entitas masyarakat memiliki peran yang cukup penting di sini. Iya. Tadi kita bahas satu program yang menarik namanya Teras Terbuka. Ada apa dengan Teras Terbuka? Jadi gini, aku mundur sedikit dulu dari Teras Terbuka. Kata kunci yang kita coba dikedepankan di Policy Lab itu namanya inklusivitas, Mbak. Jadi dalam pembuatan kebijakan itu kita butuh aspek-aspek yang mencerminkan inklusi. Gitu. Yang pertama mungkin bisa dilihat dari keberagaman. Keberagaman siapa aja yang melakukan pembuatan kebijakan. Betul. Yang kedua, kebijakan itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita kan misalnya calon legislatif kita yang pilih juga gitu. Dalam pembuatan kebijakan kita juga harus tahu dong consideration atau aspek-aspek apa yang mereka kedepankan dalam pembuatan kebijakan. Terus 3, mungkin itu berbasis dengan data. Jadi kita harus tahu bahwa kan tadi itu harus kebijakan itu sendiri harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, landasannya apa? Landasannya itu harus misalnya scientific gitu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kolaborasi, Mbak. Kenapa kolaborasi itu penting? Jangan-jangan orang-orang yang di atas sana yang membuat kebijakan itu mereka belum tentu mempunyai knowledge, pengetahuan atau expertise, keahlian. Nah, itu yang di semua bidang. Betul. Sebenarnya tentu saja orang-orang yang berada di atas sana memiliki expertise masing-masing, tapi tidak menguasai semua bidang, begitu ya? Belum tentu. Belum tentu. Makanya aspek kolaborasi itu menjadi penting di sini. Contohnya di dalam era pandemi ini, pasti teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Dalam pembuatan kebijakan ini apakah ada dokter mungkin yang juga terlibat di situ sebagai kita sebutnya ahli mungkin di sana. Itu menjadi kunci yang penting karena kebijakan mungkin banyak dibuat oleh teman-teman yang backgroundnya politik dan sosial. Tapi aspek teknisnya itu dipegang oleh teman-teman yang mereka memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Itu jadi penting di mana apakah itu cukup berimplikasi atau dapat berdampak. Betul. Karena kebijakan itu harus berdampak dan juga berimplikasi secara luas. Bener. Bukan karena kepentingan tertentu saja, begitu ya. Benar.
Nah, makanya tadi balik ke teras terbuka, kita menyediakan ruang untuk teman-teman bisa dapat bergabung. Nah, biasanya kita bikin itu online. Oh, oke. Jadi mungkin apakah memang karena pandemi saja atau memang dari sebelum-sebelumnya program ini dibentuk untuk online saja? Nah, memang sebelumnya itu kita membuat program ini kan offline dulu Mbak ya. Tapi karena pandemi makanya kita shift dulu ke online. Tapi ini menjadi ide yang menarik untuk menjadi lakukan keberlanjutan ya. Betul. Jadi betul, bisa betul. kita bikin edisi offline-nya ke depan pada saat sudah normal dan kemudian kita bisa juga bikin edisi online-nya supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi orang dari seluruh Sabang dan Merauke sampai Merauke untuk bisa terlibat. Betul, gitu. betul. Nah, di teras terbuka itu kita tidak hanya mendiskusikan. Emang kata kuncinya tadi kita sebutkan berdiskusi. Di situ kita sudah bisa berkolaborasi. Kenapa? Karena ada perwakilan dari pemerintah, bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mendengar perspektif dari orang-orang ahli tadi. Betul. Nah, yang ketiga, teman-teman yang mengedepankan aspirasi kerakyatan di masyarakat sipil. Nah, nilai-nilai apa sih yang mereka kedepankan? Nah, disitulah mereka bisa juga turut bergabung, berpartisipasi. Nah, outputnya dari itu biasanya kita membuat namanya narasi kebijakan atau bahasa Inggris kita sebut sebagai policy brief. Yang itu bisa kita sampaikan ke teman-teman di pemerintahan untuk bisa mendengar hasil dari diskusi tadi yang mengaspirasikan keseluruhan pihak-pihak keseluruhan. Betul. Kayak gitu. Kenapa? Kenapa itu disebut policy lab kemudian ya? Nah, policy lab itu nama jejaringnya ini tadi. Nah, kita tahu policy itu terkait dengan kebijakan. Bahasa Inggris itu kebijakan. Laboratorium itu dari kata lab tadi. Nah, itu tuh bergabung bahwa dari pembuatan kebijakan itu kita juga butuh lab. Lab itu yang aspeknya tadi 5 Mbak. Ada kolaborasi, ada transparansi, dan seterusnya. Nah, disitulah kita melakukan pengecekan dan juga kita melakukan testing terhadap kebijakan. Gitu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau udah ngobrol nih rasanya pengen lanjut terus terus ya. Tapi ada berita yang baru akan masuk sesaat lagi. Pemirsa, Kapten Infanteri Siswandi menyampaikan bahwa semua kesiapan terus dilakukan. Salah satunya adalah dropping material dan logistik yang berada di TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Seperti apa beritanya? Kita saksikan bersama. Semua persiapan TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan, Kecamatan Pekunjan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus dilakukan. Satu di antaranya adalah dropping material dan logistik. Ratusan sak semen, kricak, pasir, dan lain sebagainya telah didropping ke lokasi TMMD untuk mendukung pengecoran jalan dan sejumlah sasaran fisik lainnya. Kapten Infanteri Siswandi menyampaikan akan selalu dan terus koordinasi dengan unsur yang terkait serta memonitor segala kebutuhan material dan logistik untuk mendukung tercapainya TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas dengan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infanteri Siswandi, Paslon Kodim 0701 Banyumas. Hari ini saya berada di TMMD reguler Kodim 0701 Banyumas tahun 2020 sebagai paslon untuk mendukung kegiatan TMMD dan berkoordinasi dengan semua unsur yang terkait dalam kegiatan TMMD. Tugas saya adalah selalu memonitor segala kebutuhan yang ada yang dibutuhkan selama kegiatan TMMD yang ada di wilayah Pekunjan ini. Itulah tugas saya yang tugas untuk menanti kepada kami selalu berkoordinasi dan mewaspadai dan mengawasi semua kegiatan unsur apabila ada kekurangan hal-hal yang menonjol supaya dilakukan dan didukung bagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam aturan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Armet Siswandi menegaskan konsekuensinya kebutuhan material tentu akan meningkat. Untuk itu, tim sudah siap mengantisipasinya dengan menyediakan material yang mumpuni di lokasi TMMD. Tim Liputan Magelang TV.
Ya pemirsa, setelah tadi berada di segmen Mac News Magelang News Magazine, kita ngobrol lagi sama Mas Dio Tobing tentang Policy Lab Indonesia. Tadi sempat sedikit ada teras terbuka. Ada lagi program-program utama yang ingin dicapai agendanya, apa lagi Mas? Nah, kita melakukan namanya rekaman podcast. Kita sebut programnya itu sebagai Policy Pods. Jadi itu bisa didengarkan oleh teman-teman ketika misalnya berkendara, bisa sambil bekerja, juga untuk melakukan meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pada saat-saat seperti itu. Jadi bisa didengarkan kapan aja. Podcast Dan ya? Podcast, bentuknya podcast. Nah itu ada di Spotify. Terus yang satu lagi sedang kita lakukan namanya Training Lab. Training Lab itu pelatihan tentang kebijakan. Nah kita lakukan ini online. Untuk siapa? Untuk seluruhnya, untuk seluruh masyarakat yang ingin tergabung, bisa mendaftar. Yang ini lagi berlangsung ya Mbak ya. Jadi nanti pada saat ini sudah selesai ada batch selanjutnya yang kita akan buka. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik bisa aja langsung follow Policy Lab ID di Instagram. Nah di situ ada penjelasannya, program-programnya juga di situ. Bisa di kalau di YouTube di subscribe mungkin juga Policy Lab ID. Nah teman-teman yang ingin bergabung itu nanti bisa ada pendaftaran. Nah, memang di awal kita melakukan seleksi. Jadi sayangnya kita tidak bisa mengaspirasikan semuanya juga. Nah tapi itu akan berkelanjutan. Jadi misalkan tahap ini mungkin belum lolos bisa ikut ke tahap berikutnya. Nah, apa aja seleksinya? Seleksinya sebenarnya cukup mudah, hanya lewat Google Form kita mempertanyakan isu kebijakan apa teman-teman yang tertarik, sudah mendalami, sudah tergabung di dalam komunitasnya mungkin, nah itu bisa subscribe di sana, input semuanya, kita akan seleksi. Nah kenapa kita nggak bisa bikin itu besar? Karena juga kita mengedepankan aspek komunikasi di dalam. Jadi untuk teman-teman yang tergabung bisa mendengar. Kalau terlalu banyak kan sayangnya nanti jadi miss ya Mbak. Banyak yang miss. Nah jadi message nanti nggak sampai juga gitu. Jadi kita bikin sekitar 30, nanti batch selanjutnya juga kita bikin 30. Nah itu online, jadi teman-teman bisa semuanya bergabung di sana gitu. Ya, jadi efektif ya waktunya karena online di mana aja kamu berada bisa mengikuti. Bahkan ada teman-teman kita yang gabung waktu lagi nyetir. Nah karena dia nggak mungkin kan berinteraksi tapi ingin mendengarkan diskusinya, jadi online langsung didengar aja. Betul. Itu sudah berapa lama? Kita mulai dari Juli kemarin yang untuk training ini Mbak. Jadi seleksinya selama bulan Juni, terus akhir Juni itu udah ada pengumuman, di bulan Juli dalam 1 minggu ada 2 kelas. Nah, kita juga menghadirkan pembicara-pembicara dari banyak kalangan. Dari tiap kelas itu berbeda-beda. Ada dari misalnya dosen UGM, ada misalnya dari PBB, ada misalnya juga dari praktisi. Jadi mereka semua yang memiliki keahlian itu bisa sharing kepada teman-teman yang mendaftar dan tergabung, tuh langsung aja mereka kayak bisa memberikan aspirasinya, teman-teman yang tergabung bisa bertanya banyak hal tentang berkebijakan. Ya, itu tadi ya. Jadi siapapun yang ingin bergabung mudah sekali tinggal follow Instagram atau YouTube channelnya Policy Lab ID. Dan selamat bergabung untuk bagaimana tahu ilmu dalam berkebijakan ya. Kalau Dio, apa yang ingin disampaikan kepada pemuda yang sekarang juga seperti Dio sampaikan tadi, berapa persentase yang cukup besar memiliki potensi yang besar di Indonesia? 17,5%, Mbak. Cukup besar. Jadi untuk teman-teman semua yang tentunya warga negara Indonesia dan hidup di teritorial Indonesia gitu ya, jangan sampai melupakan bahwa kita hidup di tempat yang diatur oleh kebijakan. Dari tadi sudah disebutkan, dari kita bangun tidur, itu udah ada yang mengatur kita. Apalagi kalau kita misalnya tinggal di asrama misalnya, itu udah ada yang terdekat dengan kita misalnya pegang HP, bangun tidur lihat HP. HP itu sudah ada yang mengatur juga kebijakannya, bagaimana kita bisa mengakses internet, kita boleh sharing, kan ada undang-undang ITE misalnya seperti itu. Nah terus kita berangkat ke kantor, naik kendaraan apapun itu udah ada yang mengatur. Di kantor pulang juga ada yang mengatur. Nah jangan sampai kemudian kita melupakan bahwa kita sangat dekat dengan kebijakan. Akan sangat sayang ketika kita sebagai warga negara tidak bisa ikut terlibat, tidak bisa ikut lanjut melakukan pembuatan kebijakan sekecil itu.
Itulah misi-misi dan juga agenda yang ingin dibawa Policy Lab Indonesia. Terima kasih banyak Dio, inspiratif sekali dan semoga juga membuka mata generasi muda di luar sana untuk memiliki kepedulian dalam berkebijakan. Kita jumpa lagi insya Allah nanti di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Harus. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingin membagikan kenikmatan yang satu ini, The Chicken Magelang 3 times yummier than yours. Ada program-programnya dan juga jika Anda ingin sangat tertarik sekali langsung berkunjung atau pengen tahu banyak produknya, bisa di Instagram @thechickenmagelang atau di GrabFood The Chicken Kemiri Rejo. Nah itu tadi luar biasa sekali untuk Anda, rasa-rasanya juga banyak sekali, ada yang spicy dan juga extra spicy. Apapun yang Anda inginkan ada di situ, apalagi yang Korean taste. Jadi untuk Anda, The Chicken Magelang 3 times yummier than yours. Dan sekali lagi bagi Anda juga pemirsa yang berada di rumah, jangan lupa untuk download GPM Stream dan juga follow di Instagram kami @magelangtv. Saya Putri Ramadhani, terima kasih pemirsa. Memang berkebijakan itu tidak mudah, tetapi kepentingan bersama harus dikedepankan. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.